manajemennya ya gitulah, manajemennya kurang maksimal lah ibaratnya, kurang dimaksimalkan gitu. Jadi masih ada kuliah rutin ada? masih udah semester ke-5 jatuhnya, sekarang mau 6 gitu. Cuma ya gitu, namanya belajarnya itu mandiri ya. Jadi Mas Syekh itu ngasih materi, kitanya dengerin gitu. Ya kalau saya pribadi sih nggak ngarah ijazahnya, yang penting belajarnya aja gitu. Gitu Pak. Ya dapat ijazah syukur, enggak ya mau gimana, orang kuliah gratis kok kan, ilmu kan juga. Iya betul. Baik, Pak Reno, kita mulai ya. Nggak apa-apa nih ya. Gak apa-apa. Oh nggak bisa ini anak rekam. Karena mau coba buat rekaman ini Pak, mau coba buat rekaman layar sih. Cuma nanti mungkin anak isi sendiri aja di rekamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pak Reno, hari ini kita akan kembali memulai sedikit pelajaran kita di Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat ya. Ad-Darsul Rabi' ini pelajaran yang keempat di halaman 21 ya. Nah, di sini ya sebagaimana yang sudah Pak Reno pelajari, ada fi dan ala ya. Fi dan ala ini adalah huruf jar. Huruf jar itu apa? Huruf jar itu adalah ya huruf yang menyebabkan isim di depannya dibaca kasroh atau majrur. Nah, begitu. Kaedahnya sering dinamakan dengan jar majrur. Jar majrur. Nah, ini kaedahnya. Berarti kalau berdasarkan kaedah dari jar majrur ini, ya, ini adalah jar, ini adalah majrur. Ya, begitu. Oleh karena itu, di awal ya Pak Reno, penulis di sini ya mengisyaratkan pada kata al-baitu. Al-baitu awalnya ini dhammah. Awalnya dhammah. Tapi ketika kemasukan fi maka berubah ya menjadi kasroh. Menjadi kasroh. Kasroh atau jadi majrur. Kalau dhammah itu marfu', kalau kasroh itu majrur. Ya. Begitu. Kalau dhammah itu apa tadi? Marfu' atau rofa, ya. Marfu atau rofa. Kalau kasroh majrur atau ya majrur atau aduh kok jadi lupa sih. Marfu
marfu atau rofa, majrur, mansub itu fathah Pak, nasab dia fathah. Saya lupa. Iya majrur, ya jar atau majrur, ya seperti itulah kurang lebih ya. Yang diingat tuh, yang hadir diingat majrur doang. Nggak apa-apa, tapi yang penting udah ini, ya. Nah jadi gitu. Fi itu memiliki arti, ya. Fi dan ala itu memiliki arti. Fi itu diartikan dengan ya di dalam, ala itu di atas. Fi diartinya itu sering diartikan dengan di dalam. Di dalam. Kalau ala artinya sering di atas. Ya. Begitu. Fi di dalam, ala di atas. Ya. Baik. Jadi kalau misalkan di sini ada al-baitu, ya ada al-baitu yang artinya rumah berubah menjadi fil baiti, maka di dalam rumah. Al-maktabu yang artinya meja, alal maktabi jadi di atas meja. Al-masjidu masjid, fil masjidi jadi di dalam masjid. As-sariru ranjang, alas sariri di atas ranjang. Begitu. Ya. Nah ini jadi huruf jar itu ada dua yang sudah kita pelajari di pelajaran yang keempat ini. Fi dan ala. Kita ulangi lagi. Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim di depannya dibaca kasroh atau majrur. Ya. Kaedahnya namanya jar majrur. Nah, seperti itu. Contoh tadi al-baitu fil baiti, bukan fil baiti. Al-maktabu alal maktabi, bukan alal maktabu, ya. Begitu. Taib. Sekarang ya, Pak Reno, ada Pak Ilham juga. Silakan. Kenapa? Boleh tanya, Ustaz? Boleh. Ya. Ini kan kalimatnya atau kata setelahnya, setelah jar ini kan ma'rifah, Ustaz ya. Ma'rifah. Bisa. Gitu. Contohnya apa sih? Ya contoh ala saririn. Misalkan baitun jadi fi baitin. Al masjidun jadi fi masjidin. Maktabun jadi ala maktabin. Iya, ya, begitu. Cuma kalau misalkan dari sisi arti, maka yang lebih baik itu harus dimakrifahkan. Ya. Contoh fil baiti di dalam rumah. Tapi kalau fi baitin itu belum jelas tuh. Nah, gitu ya. Fi baitin apa? Nah, gitu. Jadi belum lengkap ibaratnya. Di rumah, di dalam rumah, kayak gitu konteksnya. Kalau misalkan fil baiti, misalkan Muhammadun fil baiti, Muhammad di dalam rumah, jelas. Tapi Muhammadun fi baitin tanpa al, itu berarti baitinnya belum jelas. Biasanya kalau depannya tanpa, bisa dikatakan tanpa ma'rifah Bapak, maka harus pakai kaedah mudhof ilaih.
pakai kaidah mudhof ilaih. Contoh, Muhammadun fi masjidil harami. Masjidil harami. Muhammadun fi masjidin nabawi. Muhammadun fi madrasatis tsanawiyati. Muhammadun fi kulliyatil arabiyyati. Begitu. Biasanya seperti itu. Oke. Baik. Sekarang kita lanjut membaca. Pak Reno dibaca yang pertama, nanti Pak Ilham yang kedua. Jadi ini pertanyaan yang sebelah kanan, ini kan ada gambar nih yang tengah ya Bapak-Bapak ya. Nanti ini sebelah kanan pertanyaannya, sebelah kiri jawabannya. Monggo Pak Reno. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Bagus. Artinya Aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Dia di dalam kamar. Bagus. Pak Ilham. Yang nomor 2 nih Pak Ilham. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammam. Huwa fil hammami. Kamar mandi, Ustaz. Iya, bagus. Di manakah Yasir? Dia di kamar mandi. Dia di kamar mandi atau dia di toilet ya. Huwa fil hammami. Berikutnya Pak Reno. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbahi. Dan di manakah Aminah? Dia di dapur. Dia di dapur. Bagus. Berikutnya nomor 4 Pak Ilham. Ainal kitabun. Bukan ainal kitabun. Ainal kutub. Ainal kitabu. Kitabu, oh ya. Ainal kitabu. Walal maktabi. Huwa alal maktabi. Ainal kitabu artinya apa Pak Ilham? Di mana buku? Di mana buku? Di mana buku itu? Buku itu. Huwa di perpustakaan. Dia di huwa dulu. Huwa itu dia. Ala. Nah, kalau ala itu apa? Ala dia. Ala itu di atas, ya. Huwa ala di atas. Dia di atas. Al-maktab apa Pak Ilham? Al-maktabi meja ya. Meja. Huwa alal maktabi berarti buku itu atau dia ada di atas meja. Barakallahu fi. Berikutnya, Pak Reno. Wa aina sa'atu? Hiya ala sariri. Dan di mana jam tangan itu? Jam tangan itu di atas tempat tidur. Iya, ini nggak usah pakai jam tangan itu. Dia saja. Dia di atas. Dia di atas tempat tidur. Iya, bagus ya. Wa aina sa'atu
Dan di manakah jam tangan itu? Hiya alas sariri, dia di atas ranjang. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, di sini ada kata Muhammadun, ya, dari sini ya. Ini kita ambil pelajaran, ambil faedah. Di sini kata Muhammadun, lalu ada siapa lagi? Ada Yasir, ya, ada Yasir, ada Aminah, ada apa lagi? Alkitab, Alkitabu, satu lagi? as-sa'atu, As-sa'atu, ya, as-sa'atu. Muhammadun ini siapa, Pak? Muhammadun itu Muhammad. Yasirun, Yasir. Aminatu, ya Aminah, ya kan? Alkitabu, buku. As-sa'atu, jam tangan. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, mohon diperhatikan. Ini adalah Muhammad dan Yasir, nama orang. Ini nama orang. Dan dia ini muzakkar. Ya, apa? Muzakkar. Muzakkar itu jenis dari laki-laki, muzakkar. Nah ya, nama orang tapi dia jenisnya laki-laki. Lalu ada Aminatu. Aminatu ini nama apa? Nama orang juga. Nama orang juga Aminah. Nama Waalaikumsalam Pak Arif, nama orang. Tapi dia apa? Muannas. Ya. Nah, yang bawah nih Alkitabu. Ini nama benda. Bendanya ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Lalu ada as-sa'atu. As-sa'atu juga sama, nama benda. Nama benda ini dia masuknya ke muannas. Mungkin bapak-bapak bertanya-tanya, Ustadz, muzakkar itu apa sih? Muzakkar itu jenis laki-laki. Jins laki-laki. Kalau muannas itu jinsnya perempuan atau wanita. Nah, kalau nama orang bisa diketahui dengan mudah. Muhammad, Yasir, Aminah. Nggak mungkin ada nama perempuan Muhammad Abdillah, Muhammad Abdullah. Nggak ada nama perempuan begitu. Atau sebaliknya, nama laki-laki Aminah, ya kan? Begitu, kecuali orang tuanya emang rada-rada gitu kan. Misalkan nama perempuan, dia perempuan dikasih nama Robert, dia salah Robert, ya kan? Salah itu, udah fitrahnya udah salah. Nah, terus bagaimana dengan nama benda? Nama benda diketahui muzakkar atau muannas, gampangannya adalah untuk mengidentifikasi adanya tak marbutoh atau tidak. Tak marbutoh itu tak bulat. Muannas itu identik dengan ya tak marbutoh. Muannas itu identik dengan tak marbutoh. Tak marbutoh tuh gini, Bapak-bapak. Ya ini tak marbutoh. Atau tak
taknis. Taknis pakai tak. Ya. Tak bulat lah nyebutnya. Nah, sekarang ini Alkitabu mudzakkar. Udah ketahuan dong. As-sa'atu mu'annas. Tahu dari mana dia mu'annas? Nih, belakangnya ada tak marbutohnya. Nah, sekarang udah kita ketahui ini ada Muhammad, ada Yasir, ada Aminah, ada Alkitab, ada As-sa'atu. Di sini kita dikenalkan oleh penulis dengan domir. Domir. Domir itu apa? Kata ganti. Di sini ada huwa dan hiya. Betul nggak? Nah, ini ada huwa, ada hiya, ada huwa, ada hiya. Huwa, Bapak-bapak rahimakumullah, kata ganti untuk orang ketiga yang orangnya itu kagak ada. Goib orangnya, nggak ada. Kata ganti orang ketiga. Huwa artinya dia, tapi laki-laki. Hiya, dia artinya dia, tapi apa? Perempuan. PR. Nah, gitu. Nah, kalau Muhammad kata gantinya apa, Bapak-bapak? Huwa, bagus. Yasir kata gantinya? Huwa juga. Aminah? Hiya. Alkitabu? Huwa. As-sa'atu? Iya. Ya, begitu. Nah, inilah Bapak-bapak rahimakumullah yang bisa kita ambil dari faedah di pelajaran keempat ini di halaman 21. Kita ulangi lagi ya, Bapak-bapak. Kita tadi belajar di awal ada 2 huruf jar namanya. 2 huruf jar. Huruf jar yang pertama fi, yang kedua ala. Ya. Fi, ala. Huruf jar itu apa? Huruf jar itu adalah huruf yang menyebabkan isim di depannya dibaca kasroh atau majrur. Kaedahnya namanya adalah jar majrur. Jadi kalau misalkan fil baiti itu kaedah yang digunakan apa? Jar majrur. Al baitu awalnya dia dhammah, awalnya dia dhammah. Lalu al baitu diawali dengan huruf jar yaitu fi. Maka harokatnya yang tadinya al baitu dia berubah menjadi kasroh fil baiti yang artinya di dalam rumah. Lalu kata berikutnya pada kata al-maktabu, isim al-maktabu. Al-maktabu artinya adalah meja. Meja, meja Bapak-bapak. Al-maktabu, ya. Lalu al-maktabu ini dimasuki huruf jar, yaitu ala. Berubah yang tadinya al-maktabu menjadi alal maktabi. Ya. Kalau dibaca alal maktabu salah, Bapak-bapak. Nggak boleh dibaca alal maktabu, harus alal maktabi. Yang artinya jadi di atas meja. Kalau bahasa Jawanya di atas itu apa, Pak Arif? Bahasa Jogjanya di atas. Di atas meja. Itulah.
Ya, kalau di dalam rumah, nah itu ya. Jadi seperti itu pengaplikasiannya dari bahasa Arab ke bahasa Romo Inggil. Nah, ya Pak ya. Masya Allah, Masya Allah. Berikutnya al-masjidu awalnya domah dikenal dengan marfu' atau apa tadi Pak Reno? Atau rofa. Ya. Al-masjidu, masjid, masuk di dalam masjid. Jadi fil masjidi. Ya, begitu. As-sariru masuk ala, jadi alas sariri. Kalau fis sariri artinya jadi apa Pak Reno? Musuh dalam selimut, Masya Allah. Bukan musuh dalam selimut Pak Reno. Ya, gitu. Artinya kasurnya isi orang. Jadi fisariri, orang Arab pasti bingung itu. Aina sa'ah? Aina sa'ati? Di mana jam tanganku? Pak Reno jawab, iya fisariri. Wah, kaget dia kan. Ya siapa yang ngumpetin jam tangan saya? Dibongkar itu kasur di dalam, diobok-obok itu kasur ya. Ternyata nggak ada, adanya di alas sariri. Nah, hati-hati ya Pak ya. Begitu. Sama juga fil madrasati dengan fil mudarrisati. Masya Allah. Fil madrasati artinya apa Pak Reno? Di dalam di dalam sekolah. Di dalam sekolah. Kalau fil mudarrisati, waduh. Ngapain dia di dalam? Mungkin dia dalam jadi bayi ya Pak ya. Di dalam guru perempuan. Khalwat kayaknya tuh Pak dia Pak. Ikhtilat tuh Pak. Haram, haram, haram. Tak boleh dosa, dosa, dosa. Gitu. Ya. Inilah Bapak-bapak kita belajar bahasa Arab. Insya Allah belajarnya menyenangkan dan pelan-pelan. Ayo Pak Arif bisa ngulang dari awal nggak? Jelasin. Nggak bisa? Bisa apa enggak? Masya Allah, Masya Allah. Tahu-tahu udah banyak coretan begini Ustaz. Saya gimana? Dari mana saya jelasinnya? Pak Ilham, ada yang mau ditanyakan atau Pak Arif? Saya pas dulu. Pas dulu. Pas dulu Pak Arif. Masya Allah. Pak Arif sama Pak Ilham belajar bahasa Arab 3 bulan sekali. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa Pak Ilham, Pak Arif? Banyak doain supaya semangat. Iya nih. Bapak-bapak mah, alhamdulillah saya mah beruntung. Bapak-bapak mah masih mau belajar lah ya. Harus istiqomah. Kalau urusan istiqomah itu semuanya banyak apa ya Pak ya? Banyak faktor. Pertama bapak-bapak kan rijal. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Para lelaki itu ar-rijal. Ya, ar-rijal, rijalun. Rijalun itu jamak apa mufrad, Pak? Areno. Jamak, Rijal, jamak. Qawwamuna 'alan nisa, ya. Begitu. Tapi bisa juga ar-rajulu bisa juga sih ar-rajulu qawwamuna 'alan nisa. Tergantung nisanya berapa. 4, nggak boleh lebih. Ya, bapak-bapak harus nyari ma'isyah ya. Gitu. Ini sunnah atau firanda buat bapak-bapak belajar bahasa Arab itu sunnah. Ya, sekedar kita nyari berkahnya aja. Ya. Baik, bapak-bapak rahimakumullah, mudah-mudahan untuk halaqah bahasa Arab kita cukupkan dulu sampai sini. Ya. Insya Allah kita lanjutkan dengan tilawah riwayat Syu'bah. Pak Reno ada pertanyaan nggak?
ma'rifah. Jadi kalau main amannya Pak Reno, kalau saat ad-darsul rabi' pelajaran keempat ini, gak usah ngadi-ngadi dulu, sebagaimana saya sering bilang kan, udah ikutin dari Syekh ini kan kenalnya apa? Ma'rifah, ya pakai ma'rifah aja dulu, ya begitu. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lanjutkan materi kita, Bapak-bapak rahimakumullah. Sebentar, saya exit dulu nih. Nah, ini Bapak-bapak ada yang penting di Al-Yasirul Qawim, jadi pelajaran yang ke-7, halaman 39. Pelajaran ke-7, halaman 39.